Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Statistika Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B. Di sini kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama Rizka Abel Nadila, yang kedua Lutfi Erlisatul Hafifah, dan yang ketiga Ayu Suraya Citra, dan yang terakhir saya sendiri Rifki Libawa Nasri Armani Saputra. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang analisis data berkala. Selanjutnya untuk presentator pertama silahkan menerangkan materinya. Analisis data berkala. Poin yang pertama, pengertian analisis data berkala. Data berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Kegunaannya yaitu sebagai alat analisis forecasting kondisi masa mendatang berdasarkan tren data yang tersedia. Poin yang kedua yaitu klasifikasi variasi data berkala. Yang pertama yaitu gerak jangka panjang atau tren. Tren melukiskan gerak data berkala selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang serba terus dari waktu ke waktu selama jangka waktu tersebut. Yang kedua yaitu gerak siklis. Gerak siklis adalah gerak atau variasi jangka panjang di sekitar garis tren atau berlaku untuk data tahunan. Gerak siklis terjadi berulang-ulang namun tidak perlu periodik, artinya bisa berulang setelah jangka waktu tertentu atau setiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Atau bisa juga tidak berulang dalam jangka waktu yang sama. Perkembangan perekonomian yang turun naik di sekitar tren dan business cycles adalah contoh gerak siklis. Gerak siklis melukiskan terjadinya 4 fase kejadian dalam jangka waktu tertentu, yaitu kemajuan, kemunduran, depresi, dan pemilihan. Yang ketiga yaitu gerak musiman atau seasonal movement variation. Gerak musiman terjadi lebih teratur dibandingkan gerak siklis dan bersifat lengkap. Biasanya terjadi selama 1 tahun kalender. Gerak ini berpola tetap dari waktu ke waktu. Faktor utama yang menyebabkan gerak ini adalah iklim dan kebiasaan. Yang keempat, gerak irregular atau faktor residu, yaitu gerak tak teratur atau irregular or random movement. Gerak ini bersifat sporadis atau tidak teratur dan sulit dikuasai. Perang, bencana alam, mogok, dan kekacauan adalah beberapa faktor yang terkenal yang biasa menyebabkan gerak ini terjadi. Dengan adanya pengaruh tersebut, maka gerak irregular sulit untuk dilukiskan dalam suatu model. Contohnya yaitu naik turunnya produksi akibat banjir yang datangnya tidak teratur. Analisis data berkala atau analysis of time series pada umumnya terdiri dari uraian atau description secara matematika tentang komponen-komponen yang menyebabkan gerakan-gerakan atau variasi-variasi yang tercermin dalam fluktuasi. Bisa dilihat pada diagram yang bawah. Pada gambar tersebut, ia merupakan hasil perkalian atau penjumlahan dari komponen gerak jangka panjang, gerak musim, dan gerak tak teratur atau acak. Gerak jangka panjang dilambangkan dengan T, gerak musim dilambangkan dengan S, dan gerak tak teratur atau acak dilambangkan dengan. Apabila gerakan tren, siklis, musiman, dan acak masing-masing diberi simbol T, C, S, dan I, maka berkala Y merupakan hasil kali dari 4 komponen tersebut, yaitu Y sama dengan T kali C kali S kali I. Oke, untuk materi ketiga ada tren. Pengertian tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth.
metode analisis tren. Yang pertama ada metode semi rata-rata. Apa sih metode semi rata-rata? Metode semi rata-rata yaitu membagi data dalam dua bagian, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Selanjutnya, dua kelompok tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan tren. Rumus tren sendiri adalah Y sama dengan A ditambah B X. Keterangan untuk Y yaitu nilai tren atau peramalan periode tertentu. Untuk A sendiri konstanta atau nilai tren pada periode tertentu. B koefisiensi arah garis tren atau perubahan tren setiap periode. Dan yang terakhir X unit tahun yang dihitung dari periode dasar. Selanjutnya langkah-langkah pembuatan persamaan tren metode semi rata-rata. Yang pertama, data dikelompokkan menjadi dua, setiap kelompok mempunyai jumlah data yang sama. Yang kedua, cari rata-rata masing-masing kelompok data. Yang ketiga, tentukan titik absis atau waktu di tengah tiap kelompok. Yang keempat, hitung nilai slope dan intercept untuk membuat persamaan Y sama dengan A plus BX. Yang kelima, hitung nilai proyeksi berdasarkan persamaan tersebut. Selanjutnya, mencari rata-rata kelompok 1. Untuk mencari rata-rata kelompok 1, kalian harus menambahkan jumlah dari 80 ditambah 120 ditambah 125 ditambah 160 dibagi 4. Hasilnya kalau di tabel saya 121,25. Selanjutnya rata-rata kelompok 2. Rata-rata kelompok 2 kalian bisa menambahkan 170 ditambah 200 ditambah 240 ditambah 245 dan dibagi 4. Hasilnya kalau di makalah PPT saya itu 213,75. Hasil tersebut nanti untuk rata-rata kelompok 1 itu masuknya ke Y1 dan rata-rata kelompok 2 masuknya ke Y2. Selanjutnya kita mencari titik absis kelompok 1 dan titik absis kelompok 2. Untuk titik absis kelompok 1 ditambahkan dari yang atas sama yang bawah, atau 0 ditambah 3 dibagi 2. 0 ditambah 3 sama dengan 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Berarti titik absis yang kelompok 1 yaitu 1,5. Untuk titik absis yang kelompok 2 kalian bisa menambahkan yang atas sama yang bawah juga, 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Oh iya, untuk hasil dari titik absis kelompok 1 nanti masuknya ke dalam X1 atau jadi X1 ya, dan untuk titik absis kelompok 2 jadinya ke X2. Selanjutnya kita akan menghitung nilai slope dan intercept metode semi rata-rata. Tadi kan sudah ketemu ya rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, dan titik absis kelompok 1 serta titik absis kelompok 2. Kita tinggal menambahkan saja. Untuk Y1 sama dengan A plus BX1 menjadi 121,25 sama dengan A plus B dalam kurung 1,5. Selanjutnya min A sama dengan 1,5B dikurangi 121,25. Jadinya A sama dengan 1,5B ditambah 121,25. Untuk Y2 nya sama dengan A ditambah BX2 menjadi 213,75 sama dengan min 1,5B ditambah 121,25 ditambah 6,5B. Jadinya 213,75 dikurangi 121,25 sama dengan 1,5B plus 6,5B. Jadinya 92,5 sama dengan 5B. Jadi B sama dengan 18,5. Jadi untuk hasil yang tadi B sama dengan 18,5, maka A sama dengan min 1,5B ditambah 121,25. A sama dengan min 1,5 dalam kurung 18,5 ditambah 121,25. Jadinya A sama dengan min 27,75 ditambah 121,25 menjadi A sama dengan 93,5. Jadi Y sama dengan A plus BX sama dengan 93,5 plus 18,5X. Untuk hasil peramalan menggunakan Y sama dengan
93,5 plus 18,5 X ada di tabel yang ada di PPT. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan metode semi rata-rata ini ada banyak ya. Yang pertama untuk kelebihannya merupakan metode proyeksi yang mudah dan sederhana. Dan untuk kekurangannya sendiri tidak memperhitungkan data yang ekstrim, tidak mempertimbangkan unsur tren dan musiman, tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai prediksi. Selanjutnya metode kuadrat terkecil. Peramalan dengan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan-kesalahan terkecil jika persamaan garis linier Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah A plus BX. A sama dengan margin Y dibagi N sama dengan rata-rata Y. B sama dengan margin XY dibagi margin X kuadrat. Dalam penentuan skala margin X sama dengan 0 ada dua kemungkinan, yaitu untuk data ganjil angka 0 diletakkan pada tahun yang di tengah sehingga skala X-nya menjadi tahunan atau selisih 1 seperti yang ada di tabel. Selanjutnya untuk data genap, maka angka 0 pada skala X terletak antara 2 tahun yang di tengah sehingga skala X menjadi skala setengah tahunan atau selisih 2 seperti yang ada di tabel. Sekarang kita masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode tren kuadratis, yang mana metode ini itu berbeda dengan metode-metode sebelumnya. Metode ini digunakan untuk tren jangka pendek atau menengah. Jadi kemungkinan tren akan mengikuti pola linier, namun dalam jangka panjang itu polanya bisa berubah, yang artinya menjadi tidak linier. Di kuadrat ini kita menggunakan rumus persamaan umum kuadrat, yaitu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat, atau bisa dihitung untuk menemukan koefisien A, B, C. Kita bisa menghitung dengan cara seperti contoh di PPT. Itu kita lihat yang poin A sama dengan sigma Y dikali sigma X4 dikurangi sigma X pangkat 2Y dikali sigma X kuadrat dibagi nilai N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, itu untuk nilai A. Untuk selanjutnya kita masuk ke nilai B atau koefisien B. Untuk mencari koefisien B ini kita menggunakan rumus, bisa dilihat yang poin B, itu kita menggunakan rumus sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Itu nanti akan menghasilkan koefisien B. Nah, selanjutnya kita ke koefisien C atau nilai C. Itu bisa dilihat rumus untuk mendapatkan nilai dari koefisien C ini kita menggunakan rumus nilai N. Nilai N itu dikali dengan sigma X kuadrat Y dikurangi sigma X kuadrat dikali sigma Y dan dibagi nilai N dikali sigma X4 dikurangi sigma X2 dan semuanya di pangkat 2 atau di pangkat 2. Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita masuk ke contoh dari metode kuadratis. Di sini itu nilai N-nya kita ketahui, nilai N atau tahunnya itu ada 5 dari 1997 sampai 2001. Nah, untuk sigmanya adalah nilai yang tebal-tebal ini. Dari hasilnya itu adalah sigmanya. Masuklah kita ke koefisien yang pertama, yaitu A. Untuk mencari nilai A kita masukkan ke rumus. Jadi sigma Y itu nilainya adalah 30,60 dikali dengan sigma X pangkat 4. Kita cari. Nah, di sini kita menemukan nilai 34,00 dan dikurangi dengan nilai 61,10 untuk sigma X kuadrat Y dikali dengan sigma X kuadrat dengan nilai 10
Itu dibagi dengan nilai N, yaitu 5 dikali dengan sigma X 4, X kuadrat 4, atau 4 kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat dengan nilai 10. Itu nanti dibagi dan hasilnya menjadi 6,13. Lanjut ke koefisien yang kedua, itu bisa dilihat rumusnya, kita tinggal masukkan nilainya dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, nilainya adalah 50 dibagi dengan 10 sama dengan 0,55. Selanjutnya untuk mencari koefisien C, kita masuk lagi, kita masukkan nilai-nilainya, nomor-nomornya, yaitu 5 dikali 61 titik 10 dikurangi 10,0 dikali 30 titik 60 dibagi dengan nilai N, yaitu 5 dikali dengan 34 dikurangi 10. Nanti hasilnya min 0,0017. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55X dikurangi 0,0017X kuadrat. Dan kita lihat lagi ke atas, itu ada kurvanya seperti itu, gambar grafiknya seperti di atas. Selanjutnya kita masuk ke tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus Y sama dengan A dikali 1 plus B X kuadrat. Hanya saja yang membedakan metode ini dengan metode lain, yaitu ada tambahan tabel karena untuk eksponensial ini nilai A itu diperoleh dari ln Y sama dengan ln A plus X ln dikali 1 plus B, sehingga A sama dengan antiln dikali sigma ln Y dibagi nilai N. Dan untuk mencari B, itu dengan rumus B sama dengan antiln sigma dikali X kali ln Y dikurangi 1 dibagi sigma X kuadrat. Untuk lebih lanjutnya, masuk ke contoh tren eksponensial. Itu kita langsung ke nilai A dan B didapat dengan, kita masukkan saja A sama dengan antiln dikali sigma ln Y dibagi nilai N. Kita masukkan antiln nilai ln Y adalah 9 dan nilai N sama dengan 10. Jadi 9 dibagi 10 itu sama dengan antiln 1,8 dan dengan hasil 6,1. Masuk ke rumus B, itu B sama dengan antiln sigma X kali ln Y dikurangi 1 dibagi sigma X kuadrat. Kita masukkan nilainya, antiln dalam kurung atau antiln 0,9 dibagi 10 dikurangi 1 sama dengan 1,094 dikurangi 1 dan hasilnya adalah 0,094, sehingga persamaan eksponensial Y hasilnya adalah Y sama dengan 6,1 yang didapat dari nilai A dikali 1 ditambah 0,094 X kuadrat dari nilai B. Jadi hasilnya adalah
Y sama dengan 6,1 dikali atau dalam kurung 1 ditambah 0,094 tutup kurung pangkat Y. Jadi bisa ditentukan atau digambarkan grafik seperti gambar grafik di atas. Itu grafiknya tidak menyentuh garis bawah.